Hari itu, di ruang makan rumah kami yang luas dan mewah, aku duduk diam sementara istriku menatapku dengan wajah penuh jijik. "Apa maksudmu perusahaan bangkrut?" tanyanya tajam. Aku menunduk, pura-pura lemah. "Iya, semua investasi gagal. Kita harus menjual rumah ini." Sendok di tangannya jatuh keras ke meja. "Aku menikah dengan bos sukses, bukan pria gagal." Kata-kata itu diucapkannya di depan dua temannya yang sedang berkunjung. Dadaku terasa panas, tapi aku menahan diri. Aku hanya berkata pelan. "Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang sebenarnya gagal." Dan saat itu aku belum tahu bahwa reaksi istriku beberapa hari kemudian akan membuka sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Namaku Arman. Selama 10 tahun terakhir, aku dikenal sebagai pemilik perusahaan konstruksi yang cukup besar di Jakarta. Hidupku berubah drastis sejak menikah dengan Nadia 3 tahun lalu. Awalnya aku pikir dia wanita yang sederhana. Dia cantik, pintar berbicara, dan sangat perhatian. Setidaknya itu yang aku lihat di awal. Namun setelah pernikahan berjalan 1 tahun, aku mulai menyadari sesuatu. Setiap kali kami berbicara, pembahasannya selalu berakhir pada uang. Mobil baru, tas mahal, liburan ke luar negeri. Semua harus mewah. Jika kamu pernah berada dalam hubungan di mana kamu merasa dicintai hanya karena keadaanmu, coba tulis di komentar. Karena aku tahu, rasanya sangat menyakitkan. Beberapa bulan setelah pernikahan kami, aku mulai melihat sisi lain dari Nadia yang sebelumnya tidak pernah benar-benar aku sadari. Awalnya semuanya terasa normal. Ia selalu tampil anggun, berbicara dengan nada lembut, dan tahu bagaimana membuat orang-orang di sekelilingnya terkesan. Namun, semakin sering kami berada di tengah lingkaran pertemanan dan acara sosial, semakin sering pula aku mendengar cara ia berbicara tentang hidup dan tentang uang. Suatu malam kami makan malam di sebuah restoran mewah di pusat kota. Tempat itu memang sering menjadi lokasi pertemuan Nadia dengan teman-temannya. Lampu gantung kristal berkilau di atas meja kami, musik piano pelan dan para pelayan bergerak dengan tenang di antara meja-meja tamu. Nadia duduk di hadapanku dengan gaun hitam elegan, sementara dua sahabatnya duduk di sampingnya sambil tertawa kecil membicarakan liburan terakhir mereka ke Bali. Awalnya pembicaraan mereka terdengar biasa saja, tentang tas baru, tentang tempat makan mahal, tentang rencana perjalanan berikutnya. Aku hanya mendengarkan sambil sesekali tersenyum. Namun kemudian salah satu temannya bertanya dengan nada bercanda. "Nat, kamu beruntung banget ya dapat suami pengusaha sukses." Nadia langsung tertawa kecil. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi dan menatapku sekilas sebelum menjawab. "Ya jelas dong, untung aku nggak salah pilih." Temannya mengangkat alis penasaran. "Maksudnya?" Nadia mengangkat gelasnya perlahan, seolah sedang mengatakan sesuatu yang sangat wajar. "Aku nggak bisa bayangin hidup dengan laki-laki biasa. Hidup itu sudah cukup sulit, masa harus tambah susah karena pasangan kita juga biasa-biasa saja?" Kedua temannya tertawa setuju. Aku masih tersenyum, tapi di dalam dada ada sesuatu yang terasa sedikit tidak nyaman. Namun, Nadia belum selesai. Ia menoleh kepadaku lagi lalu berkata dengan nada santai yang terdengar seperti candaan, tapi terasa terlalu jujur untuk sekedar bercanda. "Perempuan cantik sepertiku pantas dapat laki-laki yang sukses. Kalau cuma hidup sederhana, untuk apa aku susah-susah menjaga penampilan dan pergaulan?" Kalimat itu membuat meja kami tiba-tiba terasa sunyi di telingaku. Meskipun teman-temannya masih tertawa kecil. Aku tidak langsung menanggapi. Aku hanya menatap piring di depanku sebentar sebelum akhirnya tersenyum tipis. Di luar, aku terlihat biasa saja, seolah kata-kata itu tidak berarti apa-apa. Namun di dalam pikiranku, sebuah pertanyaan mulai muncul pelan-pelan. Apakah Nadia benar-benar mencintaiku? Atau ia hanya mencintai kehidupan yang kuberikan padanya? Malam itu aku tidak mengatakan apapun. Aku tetap bersikap seperti biasa, bahkan mengantar Nadia pulang sambil mendengarkan ceritanya tentang tas baru yang ingin ia beli bulan depan. Tapi sejak malam itu, setiap kali Nadia berbicara tentang masa depan kami, aku mulai memperhatikan satu hal kecil yang sebelumnya tidak pernah aku pikirkan. Ia selalu berbicara tentang apa yang akan kami miliki, bukan tentang siapa yang akan tetap bersama ketika semuanya hilang.
Dan tanpa ia sadari, malam itu menjadi awal dari sebuah keraguan yang perlahan tumbuh di dalam diriku. Setelah malam di restoran itu, aku mulai memperhatikan Nadia dengan cara yang berbeda. Bukan karena aku ingin mencurigainya tanpa alasan, tetapi karena kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Setiap kali ia berbicara tentang hidup, tentang masa depan, atau tentang pernikahan kami, hampir selalu ada satu hal yang menjadi pusat dari semuanya. Kenyamanan, kemewahan, dan status. Awalnya aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Mungkin memang seperti itulah cara Nadia bercanda dengan teman-temannya. Namun semakin hari berlalu, semakin banyak hal kecil yang terasa aneh. Nadia mulai sering keluar malam. Ia biasanya mengatakan bahwa ia sedang bertemu teman-temannya atau menghadiri acara sosial. Hal itu sebenarnya tidak terlalu aneh, karena sejak sebelum menikah pun, Nadia memang cukup aktif dalam pergaulan. Namun sekarang frekuensinya terasa berbeda. Kadang ia pulang sangat larut, bahkan mendekati tengah malam. Suatu malam ketika aku sedang bekerja di ruang kerja rumah, aku mendengar suara pintu depan terbuka. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 11 malam. Nadia masuk dengan langkah ringan sambil melepas sepatu hak tingginya. Ia tampak tidak menyadari bahwa aku sedang berada di rumah. Ketika aku keluar dari ruang kerja, ia terlihat sedikit terkejut. "Oh, kamu sudah pulang?" tanyanya cepat. Aku mengangguk. "Dari tadi, kamu dari mana?" Ia tidak terlihat gugup, tapi jawabannya datang terlalu cepat. "Ketemu teman, meeting kecil." Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku hanya mengangguk pelan dan kembali ke ruang kerjaku. Namun keesokan harinya sesuatu yang kecil terjadi. Sesuatu yang membuat pikiranku kembali dipenuhi tanda tanya. Supir rumah kami sedang membersihkan mobil di halaman ketika aku hendak berangkat ke kantor. Ia berkata tanpa sengaja, seolah hanya berbicara biasa. "Tadi malam ibu pulangnya agak jauh ya, Pak?" Aku berhenti sebentar. "Maksudnya?" "Dari hotel di pusat kota itu, Pak. Lounge di lantai atas." Aku menatapnya sebentar. Ia langsung terlihat sedikit canggung, seolah baru menyadari bahwa mungkin ia mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Aku tidak marah. Aku juga tidak menunjukkan reaksi apapun. "Begitu ya?" kataku singkat. Sepanjang perjalanan ke kantor hari itu, pikiranku terasa penuh. Aku mencoba mengingat kembali percakapan dengan Nadia malam sebelumnya. Ia mengatakan sedang bertemu teman, tapi tidak pernah menyebutkan tentang hotel atau lounge. Hal itu sebenarnya masih bisa dijelaskan dengan berbagai kemungkinan. Mungkin memang ia bertemu temannya di sana. Mungkin hanya kebetulan. Namun sejak saat itu, aku mulai memperhatikan lebih banyak detil kecil. Kadang Nadia terlihat sibuk membalas pesan di ponselnya dengan senyum tipis di wajahnya. Kadang ia keluar rumah dengan alasan sederhana, tapi kembali dengan cerita yang terasa tidak lengkap. Semua itu bukan bukti apapun, hanya potongan-potongan kecil yang terasa tidak menyatu. Dan semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin kuat perasaan itu muncul. Seolah ada sesuatu yang terjadi di belakang hidup kami yang terlihat sempurna ini. Sesuatu yang belum aku pahami, tapi perlahan mulai menunjukkan bayangannya. Beberapa hari setelah percakapan dengan sopir itu, aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Aku tetap berangkat ke kantor setiap pagi, menghadiri rapat, memeriksa proyek, dan berbicara dengan para manajer seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Di rumah pun, aku bersikap normal kepada Nadia. Aku tidak menanyainya tentang hotel, tentang lounge, atau tentang siapa saja yang ia temui malam itu. Aku memilih diam, bukan karena aku takut mengetahui jawabannya, tetapi karena aku ingin melihat sendiri bagaimana semuanya akan berkembang. Namun, semakin aku berusaha bersikap biasa, semakin sering aku memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah menarik perhatianku. Nadia terlihat semakin sering tersenyum ketika melihat ponselnya. Kadang, ia mengetik pesan dengan cepat, lalu segera mengunci layar ketika aku mendekat. Jika aku bertanya, ia selalu menjawab dengan santai bahwa itu hanya obrolan dengan teman-temannya. Suatu sore, ketika aku pulang lebih awal dari kantor, rumah terasa sangat sepi. Nadia belum kembali, dan sebagian besar staf rumah sedang berada di area belakang. Aku masuk ke ruang keluarga dan meletakkan tas kerjaku di atas sofa. Saat itulah, aku melihat ponsel Nadia tergeletak di atas meja kaca di dekat jendela.
Layar ponsel itu tiba-tiba menyala karena ada pesan masuk. Aku sebenarnya tidak berniat membuka apapun. Aku hanya melihat sekilas karena notifikasi itu muncul jelas di layar. Namun dalam sepersekian detik, kata-kata di pesan itu membuat langkahku berhenti. Nama pengirimnya Riko. Pesannya sangat singkat. Tenang saja, kalau suamimu benar-benar jatuh bangkrut, kamu masih punya aku. Jantungku terasa seperti berhenti sesaat. Aku berdiri di sana tanpa bergerak, menatap layar ponsel itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa marah yang muncul tiba-tiba. Ada juga rasa dingin yang perlahan menyebar di dadaku. Namun yang paling kuat justru sebuah kesadaran baru. Kesadaran bahwa ada sesuatu yang jauh lebih serius daripada sekedar kecurigaan kecil. Tanganku sempat terangkat, seolah ingin membuka pesan itu dan membaca seluruh percakapan mereka. Tetapi aku menghentikan diriku sendiri. Aku tidak ingin melihat semuanya dengan cara seperti itu. Jika aku membuka ponselnya sekarang, mungkin aku akan menemukan banyak hal. Namun aku juga tahu bahwa jika Nadia mengetahui aku memeriksa ponselnya secara diam-diam, semuanya akan berubah menjadi pertengkaran tanpa akhir. Ia akan menyangkal, marah, dan mungkin menyalahkanku karena tidak percaya padanya. Jadi, aku menurunkan tanganku. Aku membiarkan ponsel itu tetap di tempatnya. Beberapa detik kemudian, layar ponsel itu kembali gelap, seolah tidak pernah menampilkan apapun. Aku berjalan ke jendela dan menatap halaman rumah yang tenang di luar. Di dalam pikiranku, pesan singkat itu terus berputar. Kalau suamimu benar-benar jatuh bangkrut. Kata-kata itu terasa aneh. Mengapa seseorang harus mengatakan kalimat seperti itu kepada istriku? Saat itulah sebuah ide muncul di kepalaku. Bukan ide yang lahir dari kemarahan, tetapi dari sesuatu yang lebih tenang, lebih dingin. Jika mereka begitu yakin bahwa hidup Nadia bergantung pada kekayaanku, mungkin sudah saatnya aku mencari tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Jika semua kekayaan itu tiba-tiba hilang. Sejak pesan singkat dari Riko itu muncul di layar ponsel Nadia, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku tetap menjalani hari-hariku seperti biasa. Pergi ke kantor setiap pagi, menghadiri rapat, dan pulang ke rumah menjelang malam. Namun, di balik semua rutinitas itu, ada satu hal yang berubah di dalam diriku. Aku mulai memperhatikan Nadia dengan lebih tajam. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap ekspresi wajahnya, bahkan cara ia memandangku, semuanya terasa seperti potongan teka-teki yang perlahan membentuk gambaran yang tidak ingin aku lihat. Beberapa hari setelah kejadian itu, sebuah momen terjadi tanpa sengaja. Malam itu aku pulang lebih cepat dari biasanya karena sebuah rapat dibatalkan. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu ruang tamu sudah menyala, tapi aku tidak melihat Nadia di sana. Saat aku berjalan menuju tangga, aku mendengar suara Nadia dari ruang kerja kecil di lantai bawah. Pintu ruangan itu tidak tertutup sepenuhnya, sehingga suaranya terdengar cukup jelas. Ia sedang menelpon seseorang. Awalnya aku tidak berniat mendengarkan. Aku bahkan sempat melangkah menjauh. Namun langkahku terhenti ketika aku mendengar kalimat yang membuat seluruh tubuhku terasa kaku. Kalau dia benar-benar bangkrut, aku nggak akan bertahan. Suara Nadia terdengar santai, bahkan sedikit tertawa. Aku berdiri diam di balik dinding, tanpa sengaja menjadi saksi percakapan yang seharusnya tidak kudengar. Ngapain juga aku hidup dengan laki-laki yang sudah nggak punya apa-apa? Lanjutnya. Ada jeda sejenak. Mungkin orang di seberang telepon sedang menjawab. Nadia kemudian berkata lagi dengan nada ringan, seolah ia sedang membicarakan sesuatu yang sangat biasa. Tenang saja, kalau sampai itu terjadi, aku sudah tahu harus kemana. Dadaku terasa berat. Kalimat-kalimat itu bukan lagi sekadar kecurigaan kecil. Itu adalah pengakuan yang terlalu jelas untuk disalahartikan. Aku tidak masuk ke ruangan itu. Aku tidak membuka pintu. Aku hanya berdiri diam beberapa detik, mencoba menenangkan nafasku sendiri. Lalu aku berjalan pelan menuju ruang keluarga, seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa menit kemudian Nadia keluar dari ruangan itu dengan wajah santai. Ketika ia melihatku duduk di sofa, ia tampak sedikit terkejut. "Oh, kamu sudah pulang?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Iya, rapatnya selesai lebih cepat. Ia tersenyum dan berjalan ke dapur untuk mengambil minuman. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia baru saja mengatakan sesuatu yang bisa menghancurkan sebuah pernikahan.
Saat itu aku menyadari satu hal yang sangat jelas. Jika aku langsung menanyainya sekarang, ia pasti akan menyangkal semuanya. Ia mungkin akan berkata bahwa aku salah dengar, atau bahwa aku terlalu mencurigainya. Jadi, aku memilih diam. Namun di dalam pikiranku, sebuah keputusan mulai terbentuk dengan sangat jelas. Aku ingin mengetahui satu hal dengan pasti. Apakah Nadia benar-benar mencintaiku sebagai suamiku, atau ia hanya mencintai kehidupan yang kuberikan padanya? Dan untuk mengetahui jawabannya, aku tahu aku harus melakukan sesuatu yang cukup berani. Aku harus membuatnya percaya bahwa semua yang ia banggakan dariku, semua yang membuatnya bertahan di rumah ini, tiba-tiba saja hilang. Malam itu ketika Nadia sedang sibuk memilih film di ruang keluarga, aku duduk diam di kursi seberangnya sambil memperhatikannya. Ia tidak menyadari apapun, namun di dalam kepalaku, sebuah rencana sudah mulai terbentuk. Jika Nadia benar-benar percaya bahwa kebahagiaan hanya datang dari kekayaan, maka aku akan menunjukkan kepadanya seperti apa hidup ini ketika kekayaan itu tidak ada lagi. Rencana itu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi semakin hari semakin terasa jelas di pikiranku. Aku tidak ingin membuat keputusan yang didorong oleh emosi sesaat. Aku juga tidak ingin menghancurkan pernikahanku hanya karena satu percakapan yang kudengar tanpa sengaja. Namun, setiap kali aku mengingat kembali kata-kata Nadia di telepon malam itu, ada sesuatu di dalam diriku yang mengatakan bahwa aku harus mengetahui kebenaran dengan cara yang tidak bisa ia hindari. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyiapkan semuanya dengan sangat hati-hati. Aku berbicara dengan dua orang manajer kepercayaanku di kantor. Aku menjelaskan bahwa selama beberapa minggu ke depan, aku akan menjalankan sebuah eksperimen pribadi. Mereka tidak perlu mengetahui detailnya, tetapi mereka harus membantu menjaga agar semua operasi perusahaan tetap berjalan normal tanpa banyak melibatkan namaku secara langsung. Perusahaanku tentu saja tidak benar-benar bangkrut. Justru sebaliknya, proyek-proyek besar yang kami jalankan sedang berada di fase yang sangat baik. Namun bagi Nadia, semua itu akan terlihat berbeda. Pada suatu malam, ketika kami sedang makan malam di rumah, aku memutuskan bahwa waktunya telah tiba. Nadia duduk di seberangku dengan ekspresi biasa. Ia sedang melihat katalog tas dari sebuah merek terkenal di ponselnya sambil sesekali menunjukkan gambar kepadaku. "Aku suka yang ini," katanya ringan. "Kelihatannya cocok untuk acara bulan depan." Aku menarik nafas perlahan sebelum menjawab. "Nadia, ada sesuatu yang harus kita bicarakan." Ia menurunkan ponselnya dan menatapku. "Apa?" Aku menatap meja beberapa detik, pura-pura mencari kata-kata yang tepat. Lalu aku mengangkat kepala dan menatapnya dengan wajah serius. Perusahaan sedang mengalami masalah besar. Wajah Nadia berubah sedikit, tapi belum terlihat panik. "Masalah apa?" Aku menghela nafas panjang, seolah menahan beban yang sangat berat. Beberapa investasi gagal. Proyek utama kita ditunda, dan beberapa bank menarik dukungan mereka. Ia menatapku tanpa berkedip. "Apa maksudmu?" Aku akhirnya mengucapkan kalimat yang sudah kupikirkan berkali-kali. Kita mungkin harus menjual beberapa aset. Bahkan, mungkin rumah ini. Ruangan itu terasa sangat sunyi setelah kata-kata itu keluar dari mulutku. Beberapa detik, Nadia tidak mengatakan apapun. Ia hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Lalu perlahan ia bersandar di kursinya dengan tercengang dan berkata, dengan nada yang terdengar sangat datar, "Jadi, semua yang kita punya sekarang bisa hilang?" Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menunduk sedikit. "Iya, kemungkinannya seperti itu." Beberapa detik kemudian, Nadia berdiri dari kursinya tanpa mengatakan apapun lagi. Ia berjalan menuju ruang keluarga dengan langkah cepat, meninggalkanku sendirian di meja makan. Aku tidak mengejarnya. Aku hanya duduk diam di kursiku sambil menatap piring yang belum selesai kumakan. Saat itulah aku merasakan sesuatu di dalam diriku yang aneh. Bukan kesedihan, bukan juga kemarahan, melainkan sebuah ketenangan yang sangat dingin. Untuk pertama kalinya sejak semua kecurigaan ini muncul, aku merasa bahwa permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Dan kali ini, aku tidak lagi berada di posisi orang yang hanya menunggu untuk disakiti. Aku sudah memegang kendali atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Sejak malam ketika aku mengatakan bahwa perusahaan sedang berada di ambang kebangkrutan,
Suasana di rumah kami berubah dengan cara yang sangat terasa. Nadia memang tidak langsung membuat keributan atau menuduhku macam-macam. Ia juga tidak menangis seperti yang mungkin dilakukan sebagian orang ketika mendengar kabar buruk tentang masa depan keluarganya. Justru yang terjadi adalah sesuatu yang jauh lebih aneh. Ia menjadi jauh lebih dingin. Hari-hari setelah percakapan itu terasa berbeda. Nadia tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, tetapi sikapnya kepadaku perlahan berubah. Ia jarang lagi duduk bersamaku di ruang keluarga pada malam hari. Jika aku berbicara, jawabannya sering pendek dan datar. Bahkan beberapa kali aku merasa seperti sedang berbicara dengan orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama denganku. Namun aku tidak mengatakan apapun. Aku memilih diam. Bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena aku ingin melihat sejauh mana perubahan itu akan terjadi. Beberapa hari kemudian, Nadia mulai sering keluar rumah tanpa banyak penjelasan. Ia biasanya hanya mengatakan bahwa ia ingin bertemu teman atau menghadiri acara kecil. Kadang ia bahkan tidak menunggu aku pulang untuk memberitahu kemana ia pergi. Aku hanya menemukan pesan singkat di meja makan yang mengatakan bahwa ia akan pulang agak larut. Jika ini terjadi beberapa bulan sebelumnya, mungkin aku sudah mengajukan banyak pertanyaan. Aku mungkin akan meminta penjelasan panjang atau bahkan menunjukkan rasa keberatanku. Namun sekarang, aku memilih melakukan sesuatu yang berbeda. Aku mengamati. Rumah kami sebenarnya memiliki beberapa kamera keamanan yang terpasang di area tertentu, seperti di pintu masuk, ruang garasi, dan halaman belakang. Kamera-kamera itu awalnya dipasang hanya untuk keamanan rumah, dan selama ini aku hampir tidak pernah memeriksa rekamannya. Tetapi sejak rencanaku dimulai, kamera-kamera itu menjadi sesuatu yang sangat berguna. Setiap kali Nadia keluar rumah, aku mencatat waktunya. Aku melihat bagaimana ia berpakaian, bagaimana ia berjalan menuju mobil, bahkan bagaimana ekspresinya sebelum meninggalkan rumah. Ada satu hal yang sangat menarik perhatianku. Beberapa kali Nadia terlihat jauh lebih ceria ketika ia hendak pergi keluar dibandingkan ketika ia berada di rumah bersamaku. Ia sering tersenyum sambil melihat ponselnya sebelum masuk ke mobil. Kadang ia bahkan tertawa kecil seolah sedang membaca sesuatu yang sangat menyenangkan. Aku tidak tahu dengan siapa ia berbicara, namun aku memiliki dugaan. Selain kamera, aku juga mulai memperhatikan hal lain. Beberapa percakapan telepon yang ia lakukan di rumah sering terdengar dari kejauhan. Aku tidak sengaja mendengarnya dengan jelas, tetapi potongan-potongan kalimat yang sampai ke telingaku sudah cukup untuk membuat gambaran yang lebih besar. Suatu malam, ketika aku sedang berada di ruang kerja, aku mendengar Nadia berbicara di teras belakang. "Aku tidak akan bertahan lama," katanya pelan. Ada jeda sejenak, lalu ia melanjutkan. "Kalau semuanya benar-benar jatuh, aku sudah tahu harus kemana." Aku tetap duduk di kursiku tanpa bergerak. Tanganku berhenti di atas keyboard laptop, tetapi aku tidak menoleh ke arah jendela. Aku hanya mendengarkan. Bukan karena aku ingin memastikan bahwa ia bersalah, melainkan untuk memastikan bahwa aku tidak salah memahami semuanya. Malam itu, setelah Nadia selesai berbicara di telepon dan kembali masuk ke dalam rumah, aku masih duduk di ruang kerjaku dengan perasaan yang sangat tenang. Semua potongan kecil yang sebelumnya terasa tidak jelas, sekarang mulai membentuk sebuah pola. Dan semakin pola itu terlihat jelas, semakin kuat keyakinanku bahwa keputusan yang kuambil untuk berpura-pura bangkrut adalah langkah yang tepat. Sekarang, aku tidak perlu menebak-nebak lagi. Aku hanya perlu menunggu. Menunggu sampai Nadia sendiri menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Beberapa minggu setelah kabar tentang kebangkrutan itu aku sampaikan, perubahan sikap Nadia semakin terlihat jelas. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan jarak yang mulai ia bangun di antara kami. Jika sebelumnya ia masih mencoba bersikap biasa, sekarang ia bahkan jarang berbicara lebih dari beberapa kalimat setiap hari. Rumah yang dulu terasa hidup dengan percakapan dan rencana-rencana kecil, kini berubah menjadi tempat yang sunyi. Aku tetap menjalani rutinitasku seperti biasa. Setiap pagi, aku berangkat ke kantor, dan setiap malam aku kembali ke rumah dengan sikap yang tenang.
Namun di balik semua itu, aku terus mengamati setiap langkah Nadia dengan hati-hati. Aku tidak lagi merasa marah seperti pada awalnya. Yang tersisa hanyalah rasa ingin tahu yang semakin kuat. Suatu malam, ketika aku baru saja pulang dan sedang duduk di ruang keluarga, Nadia datang dengan ekspresi yang terlihat berbeda dari biasanya. Wajahnya tampak lebih tegang, seolah ia sudah memikirkan sesuatu cukup lama sebelum akhirnya memutuskan untuk berbicara. "Arman," katanya singkat. Aku menoleh dan menatapnya. "Iya?" Ia berdiri beberapa langkah di depanku, tidak duduk seperti biasanya. Tangannya terlipat di depan dada dan matanya menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Aku ingin bicara serius. Aku mengangguk pelan. Tentang apa? Beberapa detik ia tidak langsung menjawab. Ia seolah sedang mencari cara untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya sudah lama ia pikirkan. Aku sudah memikirkan semuanya dengan matang, katanya akhirnya. Aku menunggu. Lalu kalimat itu keluar dari mulutnya dengan sangat jelas. Aku ingin kita berpisah. Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat sunyi. Aku tidak langsung bereaksi. Aku hanya menatapnya beberapa detik, seolah memastikan bahwa aku tidak salah mendengar. "Berpisah?" tanyaku pelan. Nadia mengangguk tanpa ragu. "Iya, aku tidak ingin hidup seperti ini." Aku tetap duduk di tempatku, menatapnya dengan tenang. "Seperti apa?" Ia menghela nafas pendek sebelum menjawab. "Hidup tanpa kepastian, tanpa masa depan yang jelas." Aku memperhatikannya dengan seksama. Kata-kata yang ia pilih terasa sangat hati-hati, tetapi maknanya sangat jelas. "Jadi ini karena perusahaan?" tanyaku. Ia tidak langsung menjawab, namun ekspresinya sudah cukup menjelaskan semuanya. Beberapa detik kemudian ia berkata dengan nada datar, "Aku tidak bisa membangun hidup dengan seseorang yang masa depannya tidak jelas." Kalimat itu jatuh di ruangan seperti sesuatu yang berat, tetapi anehnya aku tidak merasakan sakit yang dulu sempat aku bayangkan. Justru ada ketenangan yang muncul di dalam diriku. Karena pada saat itu, aku tahu satu hal. Semua yang selama ini aku curigai akhirnya benar-benar muncul ke permukaan. Aku berdiri perlahan dari kursiku dan menatap Nadia dengan ekspresi yang tetap tenang. "Kalau begitu," kataku pelan, "kita lakukan dengan cara yang baik." Nadia terlihat sedikit terkejut dengan reaksiku yang tidak emosional. "Maksudmu?" "Aku setuju kita berbicara tentang ini dengan keluarga," jawabku. Ia mengerutkan kening. "Untuk apa?" "Karena pernikahan ini bukan hanya tentang kita berdua. Keluarga kita juga berhak mengetahui keputusan ini." Nadia terdiam beberapa detik. Ia tampak berpikir cepat, mungkin mencoba memahami maksudku. Akhirnya ia mengangguk. "Baiklah." Ia mungkin mengira pertemuan keluarga itu hanya akan menjadi formalitas sebelum perceraian kami benar-benar terjadi. Tetapi ia tidak tahu satu hal yang sangat penting. Aku mengundang mereka bukan hanya untuk membicarakan perpisahan. Aku mengundang mereka karena sudah waktunya semua orang mengetahui kebenaran yang selama ini tersembunyi. Malam pertemuan keluarga itu akhirnya tiba beberapa hari kemudian. Rumah kami yang biasanya tenang terasa berbeda malam itu. Beberapa mobil sudah terparkir di halaman depan sejak sore, dan ruang keluarga besar dipersiapkan untuk menerima tamu. Kedua orang tua Nadia datang bersama beberapa kerabat dekat. Mereka terlihat bingung ketika Nadia mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting yang harus dibicarakan bersama. Aku berdiri di dekat jendela ruang keluarga ketika semua orang mulai duduk. Suasana terasa canggung karena tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Nadia duduk di sofa utama dengan wajah yang terlihat tegang, tetapi tetap berusaha menjaga sikapnya agar terlihat tenang. Ayah Nadia akhirnya membuka percakapan dengan suara pelan. "Arman, Nadia bilang kalian ingin membicarakan sesuatu yang penting." Aku mengangguk pelan dan berjalan ke tengah ruangan. Semua mata tertuju kepadaku. Nadia menatapku sekilas, lalu berkata lebih dulu dengan nada yang terdengar dingin. "Aku yang akan menjelaskan." Ia menarik nafas sebentar sebelum melanjutkan. "Aku sudah memutuskan untuk mengakhiri pernikahan ini." Beberapa orang di ruangan itu langsung saling menatap. Ibunya terlihat terkejut. "Kenapa?" tanyanya. Nadia menjawab tanpa ragu. "Karena aku tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini." Ia menoleh kepadaku sebentar sebelum melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. "Arman sudah mengatakan bahwa perusahaannya bangkrut. Semua yang kami miliki mungkin akan hilang. Aku tidak ingin menjalani hidup yang penuh ketidakpastian seperti itu."
Ruangan itu langsung menjadi sangat sunyi. Beberapa kerabat Nadia terlihat tidak nyaman mendengar kata-kata itu, tetapi tidak ada yang langsung menanggapi. Semua orang menunggu reaksiku. Aku berdiri dengan sangat tenang. Lalu aku berkata pelan, "Sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan." Aku mengambil remote dari meja kecil di dekat televisi besar yang terpasang di dinding ruang keluarga. Layar itu menyala. Semua orang menoleh ke arah televisi. Video pertama mulai diputar. Rekaman kamera rumah memperlihatkan Nadia sedang berbicara di ruang kerja beberapa minggu sebelumnya. Suara Nadia terdengar jelas. Kalau dia benar-benar bangkrut, aku nggak akan bertahan. Beberapa orang di ruangan itu langsung menoleh ke arah Nadia dengan ekspresi terkejut. Video kedua muncul beberapa detik kemudian. Kali ini adalah tangkapan layar pesan dari ponselnya yang muncul di layar. "Kalau suamimu bangkrut, kamu masih punya aku." Nama pengirimnya terlihat jelas. Rico. Ruangan itu semakin sunyi. Aku memutar video ketiga. Rekaman dari kamera halaman depan memperlihatkan Nadia meninggalkan rumah dengan senyum lebar sambil membaca pesan di ponselnya hanya beberapa hari setelah aku mengatakan bahwa perusahaan sedang mengalami masalah. Setelah video itu selesai, aku mematikan layar televisi. Ruangan itu benar-benar hening sekarang. Tidak ada yang berbicara. Nadia terlihat pucat. Wajahnya yang sebelumnya terlihat percaya diri, kini berubah tegang. Ia menatapku dengan sangat tenang. Lalu aku mengucapkan satu kalimat yang sudah lama aku simpan. "Tenang saja." Aku berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Perusahaanku tidak pernah bangkrut. Beberapa orang di ruangan itu langsung menarik nafas terkejut. Aku melanjutkan dengan suara yang tetap tenang. "Yang bangkrut hanyalah kesetiaanmu." Tidak ada yang mengatakan apapun setelah itu. Ruangan itu terasa begitu sunyi, seolah semua orang baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Nadia tidak lagi memiliki kata-kata untuk membela dirinya sendiri. Malam itu menjadi malam terakhir kami berada di rumah yang sama sebagai suami dan istri. Setelah semua yang terjadi di ruang keluarga, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Kebenaran sudah terlihat dengan sangat jelas di depan semua orang. Nadia tidak mencoba membantah rekaman yang diputar. Ia hanya duduk diam dengan wajah pucat, sementara keluarganya perlahan memahami apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, proses perceraian kami berjalan dengan tenang. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada drama panjang. Justru semuanya terasa sangat sunyi, seolah hubungan yang dulu terlihat begitu kuat, ternyata hanya berdiri di atas sesuatu yang rapuh. Aku tidak merasa menang, dan aku juga tidak merasa perlu membalas apapun. Ada satu hal yang aku pelajari dari semua kejadian ini. Kekayaan memang bisa menarik banyak orang untuk datang mendekat. Tetapi hanya ketulusan yang membuat seseorang bertahan ketika semuanya berubah. Hari ini aku masih menjalankan perusahaan seperti biasa. Hidupku berjalan lebih tenang, tanpa keraguan yang dulu selalu menghantui pikiranku. Kadang aku teringat pada satu pelajaran sederhana yang mungkin tidak akan pernah aku lupakan. Jika seseorang hanya mencintaimu saat hidupmu berada di atas, maka sebenarnya ia tidak pernah benar-benar mencintaimu sejak awal. Dan mungkin mengetahui kebenaran yang pahit jauh lebih berharga daripada hidup dalam kebohongan yang terlihat indah. Kalau kamu berada di posisi yang sama seperti aku, apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Tulis pendapatmu di komentar. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan menghadapi situasi seperti ini.